Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Salsabila, BP 191113 dari jurusan Teknologi Industri Pertanian Universitas Andalas. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai praktikum teknologi penyimpanan dan penggudangan yang telah saya amati. Objek pengamatan yang dilakukan adalah: yang pertama, pengaruh etilen terhadap penyimpanan; yang kedua, pengaruh kadar air selama penyimpanan; yang ketiga, pengaruh suhu selama penyimpanan. Yang pertama, pengaruh etilen terhadap penyimpanan. Tujuan pengamatan ini yaitu untuk mengetahui pengaruh etilen terhadap penyimpanan buah pisang dan timun pada suhu kamar selama 3-7 hari. Pada dasarnya, secara alami, buah-buahan akan mengalami proses kematangan dengan sendirinya. Senyawa yang perlu diketahui pada proses pematangan kali ini adalah senyawa etilen. Etilen merupakan satu di antara banyak senyawa mudah menguap yang dikeluarkan oleh buah-buahan dan sayuran, dan diketahui sebagai komponen aktif bagi stimulasi pemasakan. Pengamatan yang saya lakukan pada video kali ini yaitu pada buah timun dan buah pisang. Pada hari pertama, buah timun dan buah pisang masih dalam keadaan segar. Pada hari kedua, buah pisang mengalami bercak coklat dan buah timun mengalami penguningan. Selanjutnya pada hari ketiga, buah pisang mengalami bercak coklat yang sudah mulai banyak, sedangkan pada buah timun teksturnya sudah mulai melunak. Pada hari keempat, tekstur buah pisang dan buah timun sudah mulai lunak dan warna timun dan pisang menjadi lebih menguning dan coklat. Selain itu, buah timun dan buah pisang juga sudah mengeluarkan bau, dan juga terdapat embun yang terdapat pada penyimpanan buah pisang dan timun. Pada hari kelima, buah timun dan buah pisang sudah tidak memiliki struktur bentuk yang teratur. Selain itu juga menimbulkan bau yang sangat busuk dan juga mengeluarkan air. Selanjutnya pada hari ke-6 dan ke-7, bentuk dan tekstur dari buah timun dan buah pisang sudah tidak ada lagi, karena buah timun dan buah pisang sudah mengalami pelunakan dan menimbulkan bau yang sangat busuk. Pembahasannya yaitu etilen dapat dihasilkan oleh jaringan tanaman hidup pada waktu-waktu tertentu. Etilen juga merupakan suatu gas yang dalam kehidupan tanaman dapat digolongkan sebagai hormon yang aktif dalam proses pematangan. Etilen berpengaruh nyata terhadap pematangan buah pisang dan timun. Etilen bekerja dengan cara memecah klorofil pada buah, sehingga buah hanya memiliki xanthofil dan klorofil ketika buah telah masak. Terbukti pada hari ketiga bahwa pada pisang yang dibungkus dengan timun lebih cepat masak. Buah pisang yang disimpan dalam suhu kamar mengalami penurunan nilai kekerasan selama waktu simpan. Yang kedua yaitu pengaruh kadar air selama penyimpanan. Jagung mempunyai potensi produksi yang besar dan prospek penggunaannya juga baik sebagai bahan makanan dan pakan. Dalam kegiatan pemasarannya masih dijumpai beberapa kendala, yaitu ketersediaan produk sepanjang tahun dan mutu yang memenuhi syarat. Oleh karena itu, penanganan pasca panen menjadi penting, artinya agar jagung tidak menjadi rusak dan hilang. Tanaman jagung sebagai salah satu bentuk pangan pokok yang memiliki banyak kegunaan. Buah jagung yang masih muda banyak digunakan sebagai sayuran, sedangkan biji jagung yang sudah tua digunakan untuk pembuatan tepung, minyak, bahkan sebagai pakan ternak. Jagung dapat dimanfaatkan untuk pangan, bahan baku pakan ternak, dan bahan baku industri. Menurut para juri pada tahun 2015, kadar air biji jagung yang beredar di masyarakat rata-rata masih memiliki kadar air yang tinggi, sehingga tidak bisa untuk diekspor ke luar negeri dan tidak dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama, terutama dalam kebutuhan industri. Kadar air biji jagung maksimal 14%. Yang pertama yaitu baru panen. Penanganan pasca panen pada jagung secara garis besar dapat meningkatkan daya gunanya, sehingga lebih bermanfaat bagi kesejahteraan manusia. Hal ini dapat dicapai dengan cara mempertahankan kesegaran atau mengawetkan jagung dalam bentuk asli ataupun olahan, sehingga dapat tersedia sepanjang waktu. Salah satu kegiatan yang dapat menambah daya simpan hasil pertanian adalah dengan pengeringan.
pengeringan usaha untuk menurunkan kadar air sampai batas tertentu sehingga reaksi biologis berhenti dan mikroorganisme serta BR tidak bisa hidup di dalamnya. Yang kedua, setelah dikeringkan dengan kisaran kadar air 14-25%. Prinsip pengeringan adalah mengeluarkan air dari bahan sampai tercapai kadar air yang aman untuk diolah maupun disimpan. Berdasarkan standar SNI 01-4483-1998 tentang jagung bahan baku pangan. Persyaratan mutu yang harus dipenuhi oleh jagung adalah memiliki kadar air sebesar 14%. Yang ketiga, setelah dikeringkan dengan kadar air 14%, jagung yang telah dirontokkan kemudian dijemur lagi hingga kadar airnya sekitar 14%. Jagung basah sangat lunak dan tidak tahan untuk dipipil. Oleh karena itu, pemipilan dilakukan setelah pengeringan sampai kadar air 18%. Kemudian, pengeringan dilanjutkan lagi sampai kadar air aman disimpan, yaitu 12-14%. Pada sistem ini, penyimpanan dengan kadar air awal rendah dan kelembapan udara tinggi kurang menguntungkan karena kadar air butiran akan naik menyesuaikan dengan kelembapan udara lingkungan. Kerusakan tetap berjalan meskipun telah diterapkan persyaratan penyimpanan yang baik seperti penggunaan landasan, lingkungan bersih, dan aerasi cukup. Kesimpulan dari objek kedua yaitu tanaman jagung sebagai salah satu bahan pangan pokok yang memiliki banyak kegunaan. Buah jagung yang masih muda banyak digunakan sebagai sayuran, sedangkan biji yang sudah tua digunakan untuk pembuatan tepung, minyak, bahkan sebagai pakan ternak. Menurut para juri tahun 2015, kadar air biji jagung yang beredar di masyarakat rata-rata masih memiliki kadar air yang tinggi, sehingga tidak bisa untuk diekspor ke luar negeri dan tidak dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama. Berdasarkan standar SNI 01-4483-1998 tentang jagung bahan baku pangan, persyaratan mutu yang harus dipenuhi oleh jagung adalah memiliki kadar air sebesar 14%. Proses pengeringan merupakan satu-satunya cara untuk menurunkan kadar air jagung hingga mencapai standar, sehingga pengeringan menjadi bagian yang terpenting dalam memproduksi jagung berkualitas. Selanjutnya, pengamatan yang ketiga yaitu pengaruh suhu selama penyimpanan. Tujuan pengamatan ini yaitu untuk mengetahui pengaruh suhu selama penyimpanan terhadap masa simpan daging ikan. Yang kedua, mengamati perubahan yang terjadi pada ikan selama waktu penyimpanan yang terjadi pada suhu ruang, suhu lemari pendingin, dan freezer selama 3 hari. Proses pengawatan ikan merupakan salah satu bagian penting dari mata rantai industri perikanan, di mana pengawatan bertujuan mempertahankan kesegaran ikan selama mungkin dengan cara menghambat penyebab kemunduran mutu. Perubahan mutu kesegaran dapat berlangsung secara enzimatis, kimia, dan bakteriologi dengan diikuti penurunan organoleptik yang dipengaruhi oleh keadaan temperatur, di mana semakin tinggi suhu, semakin cepat pula penurunan mutu kesegaran. Hasil pengamatan pada lemari pendingin, ikan yang disimpan dalam lemari pendingin selama 3 hari masih memiliki kualitas yang sangat baik. Karena ikan yang disimpan di dalam lemari pendingin, proses pembusukannya tidak terlalu cepat. Pada suhu ruang, ikan yang disimpan selama lebih dari sehari mengalami pembusukan yang sangat cepat dan juga menimbulkan bau amis yang sangat menyengat. Sedangkan ikan yang disimpan di dalam freezer memiliki mutu kualitas yang sangat baik dan tekstur ikan juga sangat baik. Selain itu, ikan yang disimpan di dalam freezer tidak menimbulkan bau. Pembahasan. Pendinginan merupakan salah satu cara proses pengawetan yang menggunakan suhu rendah untuk menghambat aktivitas enzim dan mikrob. Pendinginan akan memperpanjang masa simpan ikan. Pada suhu 15-20 derajat Celcius, ikan akan dapat disimpan sekitar 2 hari, sedangkan pada suhu 5 derajat Celcius, ikan akan tahan selama 5-6 hari, sedangkan pada suhu 0 derajat Celcius dapat mencapai 9-14 hari.
Suhu yang lazim dipertahankan selama proses penyimpanan ikan nila berkisar antara 0-5 derajat Celcius. Oleh karena itu, perlu diketahui pengaruh kondisi pemeliharaan ikan terhadap mutu ikan yang disimpan pada suhu dingin. Mutu ikan berkaitan dengan tingkat kesegaran ikan. Proses penurunan mutu pada ikan disebabkan oleh 3 macam kegiatan, yaitu autolisis, kimiawi, dan bakteriologis. Perlakuan teknik penanganan ikan berpengaruh terhadap tekstur, bau, rasa, dan total mikrob. Perlakuan lama penyimpanan berpengaruh nyata terhadap penampakan luar ikan, tekstur, bau, rasa, dan kadar air. Untuk memperoleh mutu ikan segar sampai jangka waktu tertentu, sebaiknya telah ditangkap segera dimatikan, kemudian dicuci dan disimpan di lemari pendingin.